Hello dog, selamat datang kembali di channel Screenshot. Langsung saja kita lanjutkan episode kedua dari kisah Cyberpunk Edgerunners. Melanjutkan cerita tentang David yang menghampiri Reaper Dog dengan tekad untuk menginstal Sandevistan di tubuhnya. Reaper Dog tidak menyarankan hal tersebut karena spesifikasinya terlalu berat bagi tubuh David. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Reaper Dog memberikan kesepakatan bahwa ia akan membantu David menginstal Sandevistan tersebut. Akan tetapi, jika David kembali dan merengek untuk minta dilepaskan, maka ia akan mengambil Sandevistan itu secara gratis. David pun mengiyakannya. Proses operasi pun berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, David kembali ke sekolah. Bukan untuk belajar, melainkan ingin membalas dendam kepada pembulinya. Ia menghajar pembuli tersebut secara brutal dengan kekuatan baru yang ia peroleh dari Sandevistan. Setelah puas, ia pun kembali pulang dalam keadaan hampa, termenung sendirian di rumahnya. Dari kejadian di sekolah tersebut, ternyata para eksekutif Arasaka telah memperhatikan dan menyelidiki tentang David. Terungkaplah bahwa Sandevistan yang digunakan David merupakan milik seorang jenderal militer bernama James Norris, yang merupakan cyber psycho yang telah kita lihat di episode 1 sebelumnya. Karena mereka melihat David tidak terkena efek samping dari Sandevistan tersebut, maka mereka ingin menjadikan David sebagai objek uji coba. Eksekutif Arasaka pun mulai bergerak untuk mencari David. Kita beralih ke dalam kehidupan David. Kita dapat melihat betapa hampa dan kosongnya hari-hari David. Ia menjadi pengangguran dan berkeliling kota tanpa arah tujuan. Tanpa sadar, ia pun mulai membaur menjadi bagian dari masyarakat jalanan Night City. Namun, seketika ia kembali teralihkan dengan sosok wanita berambut putih yang menarik perhatiannya. Ternyata, wanita tersebut adalah seorang cyberpunk yang bernama Lucy. David terlibat perseteruan dengan Lucy. Setelah pembicaraan dan negosiasi yang cukup panjang, David memutuskan untuk bekerja sama dengan Lucy dalam pencuriannya untuk menghasilkan uang. Kita melihat aksi David dengan Sandevistannya berhasil melakukan aksi pencurian yang luar biasa dengan mulus dan sempurna. Setelah aksi panjang tersebut, tiba-tiba tanpa David sadari, hidungnya mengeluarkan darah dan langsung pingsan. Diketahui bahwa penyebab David pingsan karena tidak menggunakan penekan imun setelah menginstal Sandevistannya. Alih-alih menolong David, perawat justru ingin memalak mereka. Lucy yang marah langsung beraksi dan berhasil membawa David kabur bersamanya. David pun meminta Lucy untuk mengantarnya ke tempat Reaper Dog. Sesampainya di tempat, Reaper Dog bertanya kepada David mengenai berapa kali ia telah menggunakan Sandevistannya. David pun menjawab sekitar 8 kali. Reaper Dog pun tertawa dan mengatakan betapa gilanya David. Lucy meminta Reaper Dog untuk memberikan obat penekan imun kepada David dengan bayaran uang yang telah mereka dapatkan dari hasil pencurian hari itu. Reaper Dog menyarankan bahwa David hanya boleh menggunakan Sandevistan sebanyak 2 kali dan maksimal 3 kali dalam sehari. Karena bahaya dari penggunaan Sandevistan yang berlebihan dapat merusak otak dan bisa mengubahnya menjadi seorang cyber psycho. Setelah pergi dari tempat Reaper Dog, David dan Lucy kembali mengobrol. Lucy menyarankan bahwa mereka akan menyudahi pekerjaannya untuk malam itu. David yang belum mau pulang diajak oleh Lucy untuk ikut ke rumahnya. Spicy meat. Yeah, boy. Setibanya di rumah Lucy, mereka bersantai dengan minum-minum dan mengobrol tentang banyak hal. Dari obrolan mereka, kita dapat mengetahui bahwa impian Lucy adalah ingin pergi ke bulan, tempat yang jauh dari kota, karena ia merasa Night City bagaikan penjara. Sedangkan David selama ini hanya hidup dengan impian milik ibunya, yaitu menjadi orang sukses dan bekerja di Arasaka Tower. Namun, Lucy menyarankan David untuk hidup dengan mengejar impiannya sendiri. Tiba-tiba, Lucy mengajak David untuk melihat sesuatu. Dengan menggunakan perangkat simulasi yang canggih, mereka tiba-tiba berada di bulan. David dan Lucy tampak begitu takjub. Mereka bermain-main,
tertawa, berlari, melompat, dan berterbangan. Di tengah indahnya menikmati pemandangan dari bulan, tiba-tiba ia diinterupsi oleh seseorang. Ternyata Lucy telah menjual keberadaan David ke orang lain, dan ajakan ke bulan itu hanyalah sebuah perangkap. David pun dihajar. Episode 2 pun berakhir. Gimana Daud? Makin menarik ya? Yang pengen tahu lanjutannya, langsung aja nih klik video selanjutnya ya. Thank you very much and keep watching.